Halo, selamat malam teman-teman semua. Seperti biasa, jumpa lagi di Trimega Market Talk. Seperti biasa juga, kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Baik itu fundamental, technical, kita akan coba jawab. Kalau teman-teman ada pertanyaan ya, ada saham apa yang menarik, atau wah saya punya posisi saham A, saham B, gimana ini pergerakan saham A, saham B gimana nih, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa kita sambil ini ya, nanti jam 8.30 itu kan ada yang cukup dinanti nih. Jadi hari ini ada surprise dari market kita ya, dari dalam negeri, dimana BI itu ternyata surprisingly bold move teman-teman, potong suku bunga ya. Market kan expect tidak ada penurunan suku bunga, nggak ada perubahan, terus tiba-tiba langsung red cap, bold move ya. Terus tadi kalau kita lihat ya, itu kan sebenarnya direspon cukup positif di sektor banking ya. Cuman memang kalau teman-teman tadi sempat lihat juga, itu kan rupiah kita sempat melemah ya, tapi terus kan langsung agak rebound. Itu most likely itu diintervensi juga, diselamatkan, diintervensi oleh BI ya teman-teman. Jadi terus tadi ada yang nanya, wah ini berarti Big Bang sudah reversal. Kalau kita akan lihat ya nanti secara teknikalnya, apakah sudah reversal atau belum dari sisi teknikalnya. Jadi saya nggak akan bilang oh ini udah oke, ini nggak oke, jangan beli. Kita lihat aja dari sisi teknikal. Tapi basically kalau kita lihat dari secara growth ya, secara fundamentals, Big Bang sini kan sebenarnya nggak ada masalah. Cuman memang ada beberapa kekhawatiran. Satu, asing ini kan kapan akan stop net sell-nya ya, outflow-nya. Kenapa asing ini outflow? Karena ya salah satu concern-nya kan itu adalah rupiah kita yang terus melemah teman-teman. Rupiah kita terus melemah, ditambah lagi data-data dari US ini strong, makanya ya outflow dari Indonesia balik inflow-nya ke Amerika Serikat. Dan itu yang membuat rata sebenarnya dari banking dan paling koreksi ya BBRI. Terus kalau kita lihat, tapi kan sebenarnya kalau dari sisi fundamentals, apakah BRI ini sudah jelek banget, udah nggak ada growth? Ya enggak juga ya teman-teman, enggak sebenarnya. Growth ya masih ada ya, meskipun memang kalau slowing down ya itu wajar ya, karena kalau kita lihat kan ekonomi kita juga slowing down. Sampai nanti mungkin kalau data ekonomi kita ada some improvement ya, apakah growth-nya itu benar-benar bisa di atas 5%, ya itu pasti very positif untuk banking lagi. Tapi kan kita beberapa bulan terakhir ini selalu kita bilang, kalau untuk para trader, banking ini bisa stay away. Kenapa? Karena kalau trader yang dicari itu kan kita ngikutin arus, ngikutin ombak teman-teman. Jangan dilawan aja. Jadi kalau memang flow-nya waktu itu banyak ke bumi, ke BRMS, ke saham-saham yang corporate action, ya kita bisa fokus di situ. Teman-teman kalau ingat mungkin waktu itu kan kita sering call juga Raja lah, Petro lah, semuanya kan basically cuan. Dan juga saham cuan, basically kan profit juga, kita udah TP juga teman-teman. And jadi ya kalau kita lihat market ini kan sebenarnya masih bakal cukup volatile ya. Saya rasa besok mungkin kalau dari Big Bang-nya masih bisa lanjut, tapi setelah itu ya kita mesti ngelihat rupiah kita ini seperti apa, pergerakannya seperti apa. Apakah BI bakal bisa terus intervensi biar rupiahnya nggak melemah? Tergantung outflow dari foreign atau dari asing seberapa kencang teman-teman. Kalau dari asingnya net sell-nya kembali kencang ya, mau itu di bonds, outflow di bonds atau outflow di saham kita balik lagi ya, saya rasa nggak heran kalau nanti akan bisa koreksi lagi. Tapi hari ini berarti kan ada some switching. Kalau hari-hari sebelumnya ini saham-saham corporate action yang menguat, saham banking yang turun, kebalikannya hari ini teman-teman. Saham banking menguat, saham-saham corporate action seperti Grup Barito kempes semua ya kan. Nah, apakah berarti saham-saham Grup Barito ini udah selesai? Menurut saya belum. Kenapa belum? Karena kalau kita lihat atau mungkin ya teman-teman masih ingat kita sering bahas di sini, Grup Barito itu ya
end goalsnya adalah salah satu, bukan end goalsnya, goal paling dekatnya untuk saat ini lah, itu kan MSCI. MSCI itu nanti ada pengumumannya di bulan Februari, rebalancingnya di bulan Maret, dan juga Maret, April, Mei, Juni, dan bulan Juni, teman-teman. Nah, ya banking tersengat sentimen BI, ya paham. Balik lagi ke tadi yang kita ngomongin grup itu MSCI rebalancing. Nah, tapi kenapa justru kalau mau MSCI rebalancing, brandnya malah koreksi? Kalau teman-teman ingat, waktu itu brand kan sempat gak jadi masuk FTSE karena free float market cap-nya itu sangat kecil, karena saham brand itu majority shareholder-nya itu cuma ada beberapa lah, jadi kayak more than half of the shares itu dikuasai sama ya cuman beberapa segelintir nama. Jadi itu yang membuat brand nggak bisa masuk ke MSCI. Meskipun sudah memang waktu itu kan terus OJK juga bilang oh enggak, kita akan terus pantau bla bla bla. Tapi kekhawatiran itu masih ada, teman-teman. Sedangkan kalau untuk cuan ini, kalau teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu, PP itu Pak PP sempat justru menjual kepemilikannya di cuan. Justru itu adalah hal yang positif. Kenapa? Karena beliau mau menambah free float, ya, mau menambah jumlah saham untuk masyarakat. Jadi yang semula 14-15%, saya rasa itu udah naik. Justru kalau free float market cap atau jumlah saham beredar dari masyarakat itu meningkat, chance untuk masuk MSCI-nya lebih gede, ya kan? Jadi persyaratannya, secara angkanya itu juga lebih kecil secara harga. Makanya sebenarnya brand ini, cuan ini memiliki chance yang lebih besar untuk bisa masuk ke MSCI dibandingkan brand. Makanya cuannya ini lebih stabil lah, pergerakannya masih lebih kuat dibandingkan brand yang koreksi segitu dalam, teman-teman. Nah, kita coba masuk ke technical ya sekarang. Nah, kalau teman-teman lihat, tadi kan ngomongin ini, sebentar saya kasih lihat dulu. Nah, cuan ini kan sebenarnya pergerakannya jauh lebih kuat, teman-teman. Ya, ini cuan, ini brand. Nah, brandnya yang koreksi. Ya, jadi koreksinya ini karena ada kekhawatiran brand ini bisa nggak masuk MSCI. Which is make sense kalau kita lihat untuk MSCI yang di bulan Maret, ada kemungkinan dia memang nggak bisa masuk. Ya, karena ya satu, kita kan sebenarnya agak menebak-nebak nih free float market cap-nya itu berapa ya. Tapi kalau ternyata free float market cap-nya di bawah 15%, di mana itu adalah di bawah syarat minimum untuk si MSCI, ya berarti ya intinya di harga sekarang belum bisa masuk. Tapi kalau cuan, kurang lebih di harga-harga sekarang ini ada chance yang lebih besar untuk masuk di MSCI. Kalau nggak di bulan Maret, ya di bulan nanti Juni. Nah, terus kan kita tadi bahas saham-saham corporate action ini pada bergelimpangan ya, itu mau PANI juga, terus kan pada masuknya ke big banks ya. BI kan tadi nurunin suku bunga, itu saya bahas juga impactnya seperti apa ya, teman-teman. Sebelum bahas ke sini, ini saya mau kasih lihat ini. Nah, ini langsung kelihatan kan, BI nurunin suku bunga. Ya, ada some inflows kelihatan. Yang tadi kan sempat di atas 16.330, 16.340, terus agak kempes. Yaitu saya rasa ada intervensi juga dari BI ya. Karena kalau rupiah, kalau suku bunga kita turun, ada chance rupiahnya justru makin melemah sebenarnya dalam jangka pendek lah. Tapi itu ada some intervensi dari BI. Ini BBRI ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, kan kita ngomongin dari chartnya ya. Tadi saya kan udah mention, apakah ini akan negatif untuk banks, apakah akan positif untuk banking, pembalikan arah. Kalau kita ngomongin untuk teman-teman yang trading, teman-teman kan harus ngikutin flow, ramenya di mana,
ya kita ikut. Sama mana yang ada story yang menarik, ya kita ikut di sana. Karena kita kalau misalnya flow-nya lagi nggak oke, ditambah lagi fundamentalnya juga nggak oke, ya gimana saham itu bisa naik. Ini BBRI teman-teman. Ini BBRI kalau kita lihat, ini kan selalu nggak bisa break dari MA20-nya. Sekarang lagi di penghujung nih. Kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan, 1-2 hari ke depan ini bisa break, ya bisa bertahan di atas ini, saya rasa ya short termnya ini bisa ada some reversal. Tapi kalau untuk sampai bergerak menguat lagi, break di atas MA 100 sampai kayak sini, misalnya kan ini bertahan di atas MA-nya semua, itu saya rasa masih belum. Kenapa? Karena masih banyak ketidakpastian dari global, salah satunya dari Amerika Serikat, teman-teman. Ya seperti yang kita ketahui, data-data job market di US very strong. Terus itu nanti juga Donald Trump ini kan akan dilantik minggu depan. Apakah setelah dilantik ini dia tiba-tiba langsung kasih speech mengenai tarif? Siapa tahu dia dapat terinspirasi dari somewhere gitu habis dilantik. Oke, kita tarif China akan kenain langsung 30% untuk barang-barang bla bla bla. Itu kan akan langsung berdampak negatif. Kenapa? Karena ya very bad for China, very bad for negara-negara Asia lainnya juga, teman-teman. Dan jadi kalau inflasinya makin susah turun di Amerika Serikat, itu berarti kan suku bunganya juga ngapain turun cepat-cepat. Dan itu yang dikhawatirkan. Ya, jadi masih banyak lah ketidakpastian di luar BI hari ini nurunin suku bunga positif untuk banks. Yes, itu untuk 1-2 hari kita mesti lihat, tapi secara globalnya ini masih banyak yang menjadi overhang untuk market kita. Dan juga nanti dalam 8.30 itu ada data inflasinya Amerika Serikat. Kalau data inflasinya Amerika Serikat ini di atas ekspektasi, itu juga akan negatif untuk market kita. Oke? Nah, big banks saya rasa oke. Kalau bagi teman-teman yang udah punya ya, justru jadikan ini kesempatan untuk cari titik-titik sell on strength, kurangin posisi dulu, karena masih banyak uncertainty, masih banyak ketidakpastian dalam waktu dekat, teman-teman. Dari Amerika Serikat yang saya bilang tadi, ya dari itu rupiah kita juga. Jadi dengan menguat, apalagi kalau bisa ada some reversal in the short term, teman-teman bisa justru gunakan kesempatan ini untuk mengurangi posisi. Kalau belum punya, ya saya bilang nonton dulu aja big banks. Ketinggalan ya udah nggak apa-apa. Karena ya toh kalau teman-teman misalnya untuk trading ketinggalan di big banks, itu ini misalnya Bank Mandiri upside sampai ke daerah resistennya 11%, teman-teman. Nggak terlalu gede. Ya, jadi kalau baru untuk mau trading menurut saya ya ketinggalan di big banks nggak apa-apa. Kita justru lihat saham-saham yang masih menarik dari sisi corporate action misalnya. Ini kan sebenarnya juga udah naik banyak nih. Tapi kan lagi pullback. Kalau begitu lagi pullback, deket-deket MA, ya saya sih ngarep dia ada pullback ke deket-deket 3.000, teman-teman. Ya, 3.000, 3.100 itu justru bisa lakukan entry lagi untuk si Petro kalau dikasih. Selain Petro, sektor batubara ini juga menarik. Kenapa? Seperti yang kita tahu, ini kan rencana untuk royalti turun ini anytime soon. Apakah dalam minggu ini, apakah dalam minggu depan, saya juga nggak tahu. Saya juga menunggu itu, teman-teman. Tapi kalau misalnya royalti batubara ini sampai turun, salah satunya yang akan diuntungkan adalah Bumi, ya. Bumi, AADI, Indi itu akan diuntungkan, teman-teman. Kenapa Bumi? Karena Bumi ini dari volume produksinya kan dia yang paling gede. Jadi ya tentunya kalau royaltinya turun dari si produsen yang volumenya paling gede ya diuntungkan. Nah, kalau untuk si AADI itu ada analis kita hitung sensitivity analysis untuk net profitnya. Jadi setiap 1% penurunan royalti itu berdampak kenaikan 3% ke net profitnya ADI.
Kalau untuk si Indi bisa berdampak 10%. Kalau setiap penurunan royalti 1%. Nah, balik lagi ke bumi. Kalau bumi, view bumi bisa ke berapa? Saya bukan dukun, jadi nggak tahu bisa ke berapa. Ini ada some sign, ya ini bisa kalau teman-teman lihat. Nah, ini sebenarnya kan ada divergent. Ya, ada divergent. Ini juga ada some sign of reversal. Kalau ini berhasil break ya, area ini kan ada gap di dekat-dekat 130. Kalau ini bisa break, ya saya rasa ke resisten yang dekat sini nih. Bisa di kisaran 150. Kalau berhasil break, ya. Kalau berhasil break ya bisa ke 150. BRMS, kan buminya udah, BRMS-nya gimana? BRMS ini sebenarnya lebih adem ayem dibandingin bumi. Kenapa? Karena ya sekarang yang lagi banyak digonjang-ganjing kan royalti batu baranya, teman-teman. BRMS ini sebenarnya teknikal juga oke. Pas dia pullback dekat MA 100-nya rebound. Ya sekarang ini kan MA 20 dan MA 50-nya udah mulai flattening tuh. Ya ada kemungkinan dia akan bergerak sideways dekat-dekat area ini. Itu untuk si BRMS. Terus yang menarik juga, ini saya kasih contekan dikit ya. Ini adalah stock pick kita yang lagi kita watch. Itu ada ADI, Brand, Breeze, Bumi, Buka ya. Bumi, Buka kan agak rebound sedikit. Das ini bentar lagi TP, Dewa, Excel, Film di stock pick kita. Yang baru itu tadi ada Tins ya teman-teman. Nah ini untuk Tins, kalau kita lihat CBDK gimana, masih arah. Ini Tins, ini sama ada divergent. Ini juga sama ada potensi double bottom ya. Kalau ini berhasil break bertahan di atas MA 20-nya, at least ke sekitar 1230, 1250 ini bisa dapat. Ya, kalau ini bisa bertahan di atas MA 20-nya dan lanjut break. Wih, CBDK besok arah. Amin. And di luar CBDK Ratu kan UMA ya tadi. UMA mestinya besok sih suspend. Coba kita lihat. Apakah udah keluar pengumumannya? Saya rasa mungkin belum. Mungkin besok pagi pengumumannya. Kan kalau udah UMA terus masih bergerak menguat, ya akan suspend teman-teman. Oh belum? Gak ada. Ya coba kita lihat besok. Terus buangan dari LG banyak banget tadi ya. Kalau udah profit boleh lah take profit, masa udah cuan nggak boleh take profit ya kan. PTRO, PTRO banyak yang nyangkut gimana? PTRO kan gimana nyangkutnya? PTRO masih naik terus. Gimana bisa nyangkut? Ini PTRO juga salah satu yang sering kita call ya. Hopefully kalau teman-teman nontonin kita terus, teman-teman udah cuan. Saya rasa yang ikutin stock recommendation kita di dalam terima semuanya rata-rata cuan. Ya saham cuan juga. Ini profitnya 68%, Raja 40%, Petro 30%. Jadi saya rasa nggak ada yang nyangkut di Petro harusnya. Ya. Kita udah call dari bawah, ya ngambilnya di pucuk. Kenapa ngambil di pucuk? Kan kita ya basically teman-teman ikut rekomendasi kita aja. Buka akun di Trimegah ya, diterima itu ada terima Pix, itu ada tuh. Petro basically ini masih uptrend, lagi pullback. Justru kita bahas tadi kan, ini sebenarnya udah kita bahas tapi saya ingetin lagi. Justru area buy yang menarik kalau dekat-dekat 3080, 3100. Pullback wajar lah. Naiknya udah segitu signifikan. NCKL. Ini belum bisa break dari MA-nya. Asus
habis ganti nama. Kalau dari sisi teknikalnya sih masih so-so aja ya. Ini juga sama, ini belum bisa break dari EMA-nya, belum ada tanda-tanda reversal, ini masih di area support. Kalau ini nggak bisa break ya berarti dia kemungkinan akan bergerak di sini. Tapi selama dia nggak bergerak ke bawah 710, oke lah. Bumi atau PTBA, kalau ngomongin lebih lincah, lebih gurih-gurih ya, Bumi. Apa tadi? Pani. Pani ini, kenapa Paninya koreksi ya? Orang-orang pada lebih fokus di CBDK-nya for now. Nah, Pani ini ya memang kan dia koreksi nih teman-teman. Saya rasa ini, saya bisa bilang Pak, koreksinya juga sebenarnya koreksinya ini juga masih belum yang, bukan yang mengkhawatirkan banget. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan dia sebenarnya dekat-dekat sini nih sekarang. Mana ini? Ya, ini lagi bergerak dekat EMA 50-nya. Kalaupun pullback, selama dia nggak break ke di bawah area support ini, sebenarnya karena swingannya ini masih gede teman-teman areanya. Nih, area buy kita juga waktu itu sempat gede, lumayan gede, bukan sempat gede, di 14.300 sampai 16.000. Ya, jadi kita lihat lah. Ini sebenarnya pergerakannya masih oke, cuman ya memang swingannya agak gede aja untuk Pani ini. Indi, oh ininya belum dibahas tadi ya, batu bara yang lain udah. Indi ini kita coba antri ya, area buy kita itu 15.75 sampai 16.55. Ini area buy yang cukup ideal kalau bisa buy on weakness di situ. Batu bara satu lagi, ADI, ini berpotensi ngebentuk apa? Double bottom teman-teman. Ini jadi sama nih neckline-nya di sini. Jadi kan kita selalu bilang tadi royalty, 3 nama. Bumi, ADI, Indi. Nah, saya mana tadi? Oh, ini berpotensi membentuk double bottom. Nah, ini sebenarnya kan udah break nih dari neckline-nya. Ya, dan pas break ini, kalau teman-teman lihat, ini kan ya volumenya agak turun sih sebenarnya. Ya kita mesti lihat lah dalam beberapa hari ke depan ini. Kalau dia bisa bertahan di atas ini, ada kemungkinan dia bisa lanjut menguat. Raja ini oke. Tapi nggak turun-turun ya teman-teman, ditungguin mau buy on weakness, nggak dapet. Kalau teman-teman yang punya ya, hold aja Raja, jaga trailing stopnya. Tinggal di hold aja, jaga trailing stop. Kalau mau entry, better nunggu buy on weakness di dekat EMA 20-nya, at least di dekat 3.000. Tapi nggak dapet. Jadi ya udahlah. Saya rasa kalau baru mau beli, for now forget it. Kita cari saham lain. Ini juga cukup menarik, DAS. Ini udah hit TP1. Breeze. Nah, Breeze dan Tins. Oke, Tins sudah dibahas tadi. Ini Breeze. Kita bahas. Tarik. Ini kalau kita lihat ya, ini kan juga sama nih. Ini Breeze, ini kan dia supportnya nggak jebol, dia ada support, dia rebound. Ya, ini sekarang sama, dia mencoba break dari EMA 20. Kalau EMA 20-nya berhasil break, ya target terdekat ada di 3.030 lah. 9 emang 9 kenapa sih? Ya ini 9 mah masih naik. Ya, kalau masih naik ya hold aja. Dan sudah kita bahas tadi. MTech. Nah, MTech ini tadi menguat tapi udah kena high-nya. Udah kena resisten. Terus dia kempes. Ya, dan dia ini ada gap besok. Ada gap. Ini ada gap tadi, open gap. Ya, jadi kalau pullback, ya ini sebenarnya wajar. Oke, ya itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Kalau yang ketinggalan bisa cek rekamannya di Instagram Trimegah Sekuritas. Thank you semua.